Pernah nggak kalian merasa was-was kalau pompa di rumah kalian ternyata cepat panas? Atau tiba-tiba mati total karena beban yang berlebih? Atau kalian merasa kurang praktis karena harus mengoperasikan saklar tandon secara manual? Di video ini, saya akan mencoba merangkai sistem instalasi pompa yang otomatis dan memiliki sistem proteksi yang berlapis menggunakan kontaktor dan thermal overload relay atau TOR. Nggak cuma otomatis, sistem ini juga dirancang untuk menjaga keamanan pompa kalian secara maksimal. Jangan skip video ini supaya kalian nggak gagal paham. Oke, kalau begitu langsung saja ke tutorialnya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke instalasinya, kita pahami dulu fungsi dari komponennya ya teman-teman. Kontaktor, di sini dia bertugas sebagai saklar pemutus arus besar dari PLN secara otomatis. Sedangkan TOR atau Thermal Overload Relay adalah pelindung utamanya. Dia yang akan memutus aliran listrik jika mendeteksi panas berlebih pada pompa, supaya lilitannya tidak terbakar. Kemudian, karena ini dua komponen yang berbeda, maka kita harus menyatukannya terlebih dahulu. Masukkan 3 pin tembaga di bagian atas TOR ke terminal T1, T2, dan T3 di bagian bawah kontaktor. Kencangkan baut terminal pada kontaktor sampai benar-benar kuat, supaya tidak terjadi percikan api. Pastikan pengait plastik di samping sudah mengunci secara sempurna, supaya kedua komponen tersebut menyatu dengan kokoh. Setelah sudah, sekarang tinggal pemasangan kabelnya. Yang pertama, kita pasangkan dulu jalur utamanya. Arus fasa dari MCB kita arahkan masuk menuju ke terminal input L1 pada kontaktor. Kemudian dari terminal output T1, arus kita arahkan kembali atau di jumper masuk menuju ke input L2. Kemudian pada output T2 langsung menuju ke pompa. Kemudian, mengapa kabel fasanya harus di jumper? Karena TOR ini dirancang untuk sistem 3 fasa. Jadi, kalau kita hanya menggunakan 2 jalur saja, dan jalur tengah atau L2 dan T2 tidak digunakan, maka sensor di antara L2 dan T2 tidak akan aktif. Dan ini yang bisa menyebabkan unit sering mati sendiri atau jeglek, karena dianggap tidak seimbang. Dengan teknik jumper ini, maka semua sensor panas pada TOR bekerja maksimal dan proteksinya menjadi sangat akurat. Untuk kabel netral, kita masukkan melalui terminal L3 dan keluar di T3 menuju langsung ke pompa. Alasan kita melewatkan netral ke kontaktor adalah untuk isolasi total. Saat sistem mati, baik fasa maupun netral yang menuju ke arah pompa terputus sepenuhnya. Ini sangat penting untuk faktor keamanan saat kalian melakukan pengecekan pompa di area yang basah. Kemudian, pasangkan juga kabel arde atau grounding. Hubungkan kabel kuning dari baut bodi pompa menuju ke instalasi grounding atau langsung menuju ke tanah. Satu bagian yang sering dianggap sepele, tapi paling vital untuk keselamatan. Fungsinya yaitu, jika terjadi kebocoran arus pada pompa, maka arus akan langsung dibuang ke tanah, sehingga kalian bisa terhindar dari sengatan listrik pada saat menyentuh air atau bodi pompa. Setelah sudah, kemudian tinggal jalur pemicu dan otomatisnya. Untuk sistem otomatisnya, arus fasa dari MCB dialirkan menuju ke kontak input 95 atau NC. Lalu dari output 96 diarahkan lagi menuju ke input A1 pada otomatis tandon. Kemudian output A2-nya diarahkan lagi menuju ke koil A1 pada kontaktor. Sedangkan untuk koil A2 pada kontaktor langsung disambungkan dengan netral dari PLN. Setelah semua kabelnya sudah terpasang, pastikan kalian juga menyetel angka ampere pada TOR dengan tepat ya. Periksa dulu label spesifikasi pada bodi pompa kalian untuk mengetahui berapa ampere beban arus maksimal yang mampu dipikul oleh pompa kalian. Lalu, putar tanda plus pada TOR ke angka yang sama atau lebih sedikit di atas spesifikasi pompanya. Misalnya, jika di label pompa tertulis 2 ampere,
maka kalian bisa setel di 2 atau 2,2 ampere. Jika setelannya terlalu tinggi, misalnya disetel di 10 ampere, maka saat pompa macet atau arusnya naik menjadi 5 ampere, maka Thor tidak akan memutus aliran listriknya karena Thor menganggap arus 5 ampere masih di bawah batas maksimalnya, yaitu 10 ampere. Oke teman-teman, setelah semuanya lengkap, sekarang akan saya jelaskan bagaimana cara kerjanya. Jika tandon dalam keadaan kosong, maka otomatis tandonnya dalam keadaan on atau tersambung. Maka arus mengalir dari MCB lalu menuju ke terminal input 95 dan keluar melalui terminal output 96, lalu menuju ke otomatis tandon, lalu menuju ke koil A1 pada kontaktor, lalu kembali lagi ke PLN lewat jalur netralnya. Kemudian kontaktor menjadi aktif atau on. Setelah kontaktor aktif, maka arus besar dari PLN mengalir menuju ke MCB, lalu menuju ke terminal input L1 pada kontaktor, lalu keluar di T1, dan masuk kembali menuju ke terminal input L2, lalu keluar di T2 langsung menuju ke pompanya, kemudian kembali lagi menuju ke jalur netralnya, sehingga pompa menjadi menyala. Kemudian setelah tandonnya penuh, maka kontak otomatis tandonnya akan terputus, sehingga akan menghentikan suplai arus yang menuju ke koil pada kontaktor. Sehingga saklar magnetik pada kontaktor akan terlepas, dan akan memutus arus besar dari PLN yang menuju ke pompa. Dan pompa pun akan mati secara otomatis. Kemudian, misalnya saja pompa macet atau panas, maka Thor akan mendeteksi kenaikan arus melebihi setelannya, dan kemudian kontak 95 dan 96 akan terputus. Sama halnya dengan otomatis tandon, kontak 95 dan 96 ini juga memutus arus yang menuju ke koil kontaktor, sehingga pompa langsung mati dan pompa terlindungi dari kerusakan yang fatal. Kemudian, jika terjadi kondisi seperti ini atau jeglek, maka periksa dulu kondisi pompa kalian. Kemudian setelah sudah dipastikan aman dan pompa sudah dingin, tinggal tekan tombol reset yang berwarna biru pada Thor sampai terdengar bunyi klik untuk mengaktifkan kembali sistemnya. Kesimpulannya adalah, penambahan kontaktor dan Thor pada instalasi pompa kalian adalah investasi pintar untuk melindungi aset dan menjamin keamanan kelistrikan di rumah kalian. Risiko pompa terbakar atau bahaya arus bocor dapat kita minimalisir dengan sistem perlindungan yang tepat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk tutorial yang lainnya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.